Halo Sobat Integritas, saya Yana Irawati di podcast Insight BBPK Jakarta. Masih ingat nggak topik sebelumnya? Kita bahas tentang gratifikasi. Nah, kali ini kita punya topik yang menarik juga, yaitu membangun budaya integritas di lingkungan kerja. Ubur-ubur ikan lele, langsung aja mulai yule. Nah teman-teman semua, kita akan kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Kepala BBPK Jakarta. Biasanya disebut Pak Adi karena namanya cukup panjang. Bapak Muhammad Adi Wibowo Sudarmo. Nah kali ini kita undang masuk ya tamu spesial kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Dayana. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Selamat Silakan, pagi. Pak. Mari. Iya Pak Adi, Baik. topik podcast kita kali ini adalah membangun integritas di lingkungan kerja, khususnya di BBPK Jakarta. Nah sebelum kita melangkah lebih jauh, nih pemirsa kayaknya mau dengar nih pendapat Bapak, sebetulnya yang disebut budaya integritas itu apa sih Pak? Kemudian kaitannya dengan WBBM itu seperti apa? Mungkin Bapak Oke. bisa jelaskan. Ya, baik Bu Yana, terkait jadi budaya integritas dan WBBM. Kita berangkat dari namanya budaya integritas. Apa sih budaya integritas itu? Yaitu nilai-nilai dan perilaku yang selalu mendukung atas kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh aspek kehidupan. Sementara itu, tujuan dari WBBM adalah menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga keduanya saling berhubungan, saling terkait, dan saling bersimbiosis. Begitu kira lebih, Bu Yana. Oke Pak, ternyata luas juga ya Pak pengertiannya ya. Betul. Kemudian Pak, kalau terkait penerapannya Pak di BBPK Jakarta untuk menanamkan budaya integritas itu seperti apa Pak untuk mewujudkan yang namanya WBBM tadi? Baik, siap. Terima kasih banyak Bu Yana. Jadi kami di BBPK Jakarta telah berupaya untuk mengimplementasikan seluruh kegiatan yang mendorong budaya integritas. Ada beberapa, seperti yang pertama pastinya adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh insan dan pegawai BBPK Jakarta untuk bergabung menjadi penyuluh anti korupsi. Itu langkah pertama yang paling penting itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Yaitu menerapkan semua sistem pembayaran itu non-tunai di seluruh administrasi keuangan, baik untuk kepentingan internal maupun untuk kebutuhan eksternal. Seperti itu, Bu Yana. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi pembayaran tunai ya Pak? Tidak Seluruh ada lagi. administrasi Betul. keuangan melalui mekanisme Iya, transfer ya? transfer dan non-tunai semua. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa tertrace, bisa terlacak semuanya. Dan itu bukan fungsi dari salah satu wujud dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Kemudian yang ketiga, kita juga menerapkan sistem transformasi digital atau paperless untuk seluruh administrasi persuratan. Kita semua all menggunakan aplikasi Srikandi dan juga untuk output pelatihan. Semua pelatihan semua pakai scan barcode, tik barcode, tinggal diisi di situ by digitalisasi. Kemudian yang keempat, untuk menumbuhkan karakteristik integritas, pegawai secara bergantian menyampaikan cerita integritas pada setiap apel pagi di hari Senin, sebagai bentuk sikap yang memotivasi mereka, menginternalisasi mereka, dan muatan integritas di antara pegawai. Cerita itu bisa dimulai dari ketika beliau itu kecil sampai mereka terjun sebagai aparatur sipil negara. Dan yang kelima, apel pagi itu rutin kita selenggarakan di setiap Senin sebagai upaya perwujudan melatih kedisiplinan dan wujud bela negara, yang merupakan contoh nyata dari penerapan budaya integritas. Seperti itu, Bu Yana. Dan yang terakhir, yaitu kita berkomitmen seluruh pegawai BBPK dari level tertinggi sampai mohon maaf seluruh aktor lapangan untuk sama-sama menolak gratifikasi dalam setiap aktivitas yang terjadi, baik di lingkungan internal maupun ketika ada tamu dan sebagainya. Dan semua itu sebenarnya, Bu Yana, bukan hal yang simpel. Dimulai dari hal-hal yang sifatnya sederhana. Namun sederhana itu mengena, karena dimulai dari sifat kesederhanaan, dimulai dari diri sendiri untuk membentuk kebiasaan integritas bagi seluruh insan pegawai BBPK Jakarta ini. Lebih seperti itu, Bu Yana. Wah, menarik sekali ya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Adi itu. Ya. Ternyata yang namanya bela negara tuh bukan hanya angkat senjata ya Pak. Betul. Dengan menerapkan integritas itu juga merupakan salah satu bentuk bela negara. Catat nih, Ya. Sobat Integritas. Ya. Nah, Pak Adi,
Biasanya kan kalau dalam tiap kegiatan itu ada saja yang namanya kendala ya Pak ya. Tapi kita juga harus menyiapkan solusinya. Baik. Nah terkait menanamkan budaya integritas di lingkungan kerja dalam rangka menuju WBBM tadi, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk solusinya terhadap kendala-kendala yang Bapak temui? Siap. Itu kita merupakan merubah budaya kerja. Budaya kerja, internalisasi berupa budaya integritas. Itu memang ada pros and cons, ada tantangan dan ada hambatan. Tapi itu kita harus lakukan dengan sabar, dengan tulus ikhlas, dan yang terpenting adalah kita itu menjadi role model. Kita sebagai pemimpin itu harus role model, harus menjadi contoh, harus menjadi suri toladan bagi teman-teman yang lain. Ketika kita menjadi contoh berbudaya integritas, melakukan kegiatan dengan melakukan integritas, insya Allah semua teman-teman akan tertularkan. Internalisasi akan menjadi lebih mudah, lebih soft. Kita menggunakan sifat soft diplomasi menjadi contoh, dan ini kami tularkan terus ke Katimker, ke para Kasubag, PMO, dan semuanya, sehingga akhirnya semua terwujud suatu ekosistem yang mendukung budaya integritas tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bu Yana. Jadi, Sobat Integritas, highlight-nya tadi adalah kita harus menjadi contoh terlebih dahulu sebelum membuat orang lain melakukan tentang penerapan budaya integritas. Keren banget nih Pak Adi. Yep. Nah Pak Adi, ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Tadi kan kita sempat sebut-sebut tentang WBBM ya. Jadi bukan BBM ya, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Baik. Nah Bapak bisakah berbagi untuk para pemirsa kita target Bapak untuk WBBM, kemudian rencana apa yang Bapak akan lakukan untuk mencapai target itu, Pak? Baik, siap. Terima kasih banyak, Bu Yana. BBPK Alhamdulillah telah meraih WBK dulu. Jadi sebelum sampai ke WBBM, wilayah birokrasi yang bersih melayani, ada namanya WBK, wilayah bebas korupsi. Yang Alhamdulillah telah BBPK Jakarta raih di tahun 2016. Target kami selanjutnya adalah terus berupaya memantaskan diri untuk menuju namanya wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Sejauh ini kami telah mengatur ulang ya SK tim WBK dan WBBM di BBK Jakarta dengan melibatkan lebih banyak pegawai. Tidak hanya unsur pimpinan, tapi semua pegawai kita libatkan karena akan menimbulkan rasa kepemilikan atau sense of belonging-nya kita mantik. Setelah itu rencana berikutnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh pengguna layanan di BBK Jakarta, baik untuk internal maupun untuk eksternalnya. Lebih seperti itu Bu Yana dan Sobat Podcast semuanya. Terima kasih Pak Adi. Ini bincang-bincang kita meskipun serius tapi santai ya Pak. Karena bicara tentang integritas tuh kadang-kadang orang udah takut duluan Pak. Banyak sekali contoh yang tidak berintegritas sehingga kita kurang semangat. Tapi dari perbincangan tadi kita ini semoga bisa menginspirasi ya Pak, bukan hanya pegawai BBPK Jakarta saja, tapi rekan sejawat lain di seluruh Indonesia. Sehingga masalah integritas ini merupakan suatu hal yang dijadikan kebiasaan, bukan paksaan. Betul. Terima kasih Pak Adi untuk bincang-bincangnya. Baik Sobat Integritas, itu tadi bincang santai kita dengan Pak Adi, Kepala BBPK Jakarta, tentang bagaimana membudayakan integritas di lingkungan kerja. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Salam integritas.